dan daun bidara. Dan kapadilah dia dengan 2 lembar baju. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini salah satu hadis sebagai pijakan, sebagai dasar wajibnya memandikan jenazah. Jadi ketika ada mayit, ada jenazah, maka sok mandikan dengan apa? Dengan air dan daun bidara. Daun bidara teh kumaha? Ayah apa juga ya kan? Daun bidara? Ayah. Ada, kalau ada bagus. Ya, kalau tidak ada sekarang makan ayah sabun, ayah sampo, ya, ayah kamper, gitu kan? Daun bidara teh dulu mah dari tajan ayah sabun, gitu. Jadi daun bidara gimana pada? Duh pak, mana namanya? Yang di dekat rumah ini warung masjid ada di pohon pengaran durinya sedikit. Enggak tahu. Enggak. Bukan yang Semuanya Rasulullah diwarnai pegawai tugas kalau karena dia tuh tahu kan pohon masjid tahu. Iya. Ya. Oke. Kayak dibawakan. Betul. Satu hadis, kemudian hadis berikutnya sama ini sebagai dasar kita melakukan memandikan jenazah. Dari Ummi Asy'ah bahwa ia berkata, "Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami di waktu kami sedang memandikan putrinya yaitu Zainab. Beliau bersabda, "Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian pandang perlu." Begitunya. Jadi ngaibakan mayit itu sebenarnya 3 kali, 5 kali, duikeun salam pokona mengganjil lah. Ya, 7. Bahkan dipandang masih leueur misalnya teh. Si kulit mah teh wayah terus we. Kada dipikirkeun ka kesep batasan bersih dan tidaknya itu. Ya. Nah, kemudian mandikan dengan air, kemudian daun bidara, dan terakhir dengan kapur barus. Nah, jadi itu susunannya teh kucai heula, teras daun bidara, kalau sekarang mah sabun, ya sampo. Nah, terakhir we daun barus, kapur barus, ya. Kapur anu di apa? Kapur barus teh direndos. Direndos heula. Kamper di rendos. Itu teh dicampur cai. Dicampur cai. Terakhir maksudnya. Ya, terakhir sama. Dia ada ayat video nantinya. Kemudian apabila telah selesai, segeralah kalian memberitahukannya kepada kami. Ketika kami telah selesai, akhirnya kami memberitahukannya kepada Nabi. Lalu beliau Nabi SAW melemparkan kepada kami kainnya dan bersabda, pakaikanlah di badannya, yaitu sarung kainnya. Nah ini, jadi setelah beres dimandikan, ngangge anduk, ya, terus ngangge anduk langsung pakai kapan, ya, pakai kapan. Maksud apa ini? Pakaikanlah di badannya, ya, yaitu sarung atau kainnya. Ya. Itu kapas kosmetik atau kapas biasa? Kan kapas teh aya macam-macam. Terkaitan kapas, sebenarnya kapas itu bukan hal yang wajib, ya. Lihat kondisi saja. Jadi bisa ya. Makanya kapas itu tidak semuanya berikan kapas. Ayahnya osok beri mami kapas, sadayana sadasna ada terkena gitu. Yang perlu dipakai kapas itu yang memungkinkan ada cairan-cairan keluar. Contohnya hidung, telinganya, terus pas duhur, pas kubul, ya itu kan. Jadi untuk harus kapas sadayana seperti aja gitu. Saya pada saudara nanya tahu pamit kapas, pamit kayu kapan, nah ya memang pakaiannya itu, ya begitu. Dan sekaligus
Dengan hadis ini teh menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa ya sebagus apapun pakaian kita, ya, sekeren apapun pakaian kita, ujung-ujungnya mana makin naon? Kain kapan kilo lembar, ya, sabaraha kain kapan, ya, karena kemasara rombong, usah kuat. jadi itu non pakai baju non teh, ya, gitu lah. Kita ada di dunia rombong, gitu ya, bisa dipahami ya. Ini dasar kedua, hadis kedua, bagaimana tata cara memandikan, ya. Jadi susunannya itu mandikan dengan air dulu, kemudian air bidara atau air sabun atau sampo, kemudian air kapur barus, ya. Barulah di handuk, ya. Kemudian pakai kain kapan. Nanti kalau perempuan itu dikepang tilu gaya barang-barangnya. Nah, kemudian keutamaan memandikan jenazah. Adapun fadilah keutamaan dari memandikan jenazah ini yaitu dijadikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Akan dibebaskan dari dosa-dosanya sebagaimana waktu dilahirkan. Ya, jadi orang yang memandikan jenazah itu pahalanya luar biasa, diampuni dosa-dosanya. Ya. Tapi nanti ada syaratnya. Bagaimana ya? Ini hadisnya dari Aisyah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan mayit lalu ia menunaikan amanahnya dan ia tidak menyebarkan apa yang ada atau aib pada si mayit, tuh dia syaratnya. Syarat memandikan itu harus amanah. Ya, amanah dapat dipercaya. Untuk naon? Ya, itu udah godaan mengenai ibadah Pak. Ayo ibadah masih bakal tertinggali. Jadi dibakar teh gitu. Yang dimandikan itu pasti bakarnya geningan buat loba hapur misalnya. Geningan buat gitu kan. Makanya ayo ada istilah. Karena ujiannya berat sekali. Jadi barang siapa memandikan mayit lalu ia menunaikan amanahnya, ya, terus ngaibakanana gitu, entah asal-asalan, ya, ya sesuai dengan syariat, ilmu, ya, keterangan-keterangan yang sudah disampaikan. Nah itu amanah, termasuk amanah, gitu ya. Kemudian tidak menyebarkan aib si mayit, ya, ketika memandikannya, maka ia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari dilahirkan, masya Allahnya. Nah ini salah satu keutamaan kalau memandikan jenazah. Belum lagi dapat 1 kilo, ya, ya orang mana ya, 1 kilo teh emas agar gunung Uhud, luar biasa. Nah, dari rumah segini gunung Uhud. Desa dan di Amerika itu. Nah, kemudian yang ketiga urutan yang layak memandikan. Nah, ini juga harus jadi perhatian bagi kita nih. Makanya kita membahas ilmu tentang fikih janazah. Karena ada urutan yang paling layak siapa yang harus memandikan jenazah. Muslim atau muslimat yang balik dari mahram atau kerabat. Bukan kita muslim atau muslimah yang balik dari mahram atau kerabat. Berarti sah. Ya, namun keluar. Namun kurang berarti ku istri kurang, pamit biasa atau ku budak kurang. Nah, kalau di rumah sakit, ya kalau bisa usahakan ini yang balik muslimat yang balik dari mahram dan kerabat. Kalau bisa. Tapi kan kalau selama di rumah sakit kayak bisa telemandian, tergantung permintaan sih. Betul. Ya. Dalam hal ini seutama-utamanya
uap gitu ya. Namun orang bahkan indung biasa bahkan sekolah anak ibuku anak pamagat bisa biasa kena tahu. Selama ya hubungan kerabat banyak. Ya, kecuali dalam ayah hubungan kerabat hanya lebih baik hanya umpamah mengikut orang misalkan keluarga inti lah gitu. Lalu menyebut kerabat berarti kudu sesama jenis. Ya. Tapi kayak ayat penjelasan lebih lanjut terus memang. Ya. Dan kami kondisi nanti misalnya ada satu kejadian meninggal si pihak keluarga inti anak-anaknya misalnya Menyerahkan. nggak mau, bukan nggak mau tapi terbiasa gitu. Ya. Ya dalam artian tadi belakangan sebetulnya cuman pengaplikasiannya yang susah karena takut atau mungkin shock lah atau gimana gitu. Jadi menyerahkan kepada yang dipercaya gitu. Ya. Jadi yang dipercayanya itu membimbing, tetap memandikan tapi dibimbing gitu. Betul, memang seperti itu harusnya. Oke kan ini kan urutan yang kedua. Kalau sekiranya tidak ada dari orang yang balik, muslimat yang balik dari mahram atau kerabat, ini orang lain yang memiliki sifat amanah. Nah, betul utamakan. Kenapa diutamakan mahram dan kerabat dulu? Ini kan untuk menjaga amanah dan aib. Itu namanya. Karena banyak keluarga rek ngawawar-wawar aib seorang anak. Nah, kemudian urutan yang kedua, orang lain yang memiliki sifat amanah. Jika tidak ada, maka boleh orang lain yang memiliki kemampuan untuk berlaku amanah yang mampu merahasiakan aib yang dilihatnya. Yang apabila diceritakan akan menyakiti keluarganya dan akan menimbulkan permusuhan itu. Luar biasanya Islam. Berdasarkan keterangan ini, Aisyah qalat raja ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah setelah mengantar jenazah di baki. Pada saat itu aku sakit kepala dan saya berkata kepada Rasulullah, kepalaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku juga sakit kepala. Dia dari Rasulnya, luar biasa dia seorang istri. Apakah salahnya jika aku mati terlebih dahulu? Siti Aisyah teh bebeja ke Rasulullah, aduh sakit kepala, saya tuh sakit kepala ya Rasulullah. Ih, abi saya juga sakit kepala. Kemana Rasulullah? Tidak kumaha tuh lama. Emang naon salahna cenah lamun anjeun heula ngantunkeun gitu kan. Dan aku memandikanmu dan aku mengkafanimu, kemudian aku mensolatimu dan aku menguburmu. Tuh heureuina Rasul mah jadi ilmu. Nah, dari kejadian ini menjadi dalil bahwa ya boleh seorang suami memandikan atau mengurus jenazah istrinya. Begitupun sebaliknya, seorang istri bisa mengurus jenazah suaminya. Dari Rasul. Nah, kemudian hadis yang lain, hadis Umar qala ya usil mautakum al-mu'minun, ya. Hendaklah yang memandikan jenazah itu orang yang amanah. Itu ya. Jadi syarat memandikan itu satu amanah dan bisa membentuk tidak mengubah aib. Nah, kedua kriteria itu tentu saja didahulukan yang memiliki ilmu tentang tata cara memandikan jenazah sesuai dengan syariat dan yang mengerti adab-adabnya. Ya, seperti itu. Nah, itu urutan yang berhak memandikan. Ya. Tadi bagus pertanyaan Mbak Jenal, jika orang mahram atau kerabat tidak mampu, boleh jadi mengambil atau
memanggil orang yang berilmu dan amanah tadi ini, maka dia jadi pemimpinnya. Nah, kerabatnya bala putrana atau siapapun itu ikut gitu. Seperti itu betul, seperti itu. Karena ini ada cukup usaha orang ngaibakan. Ya. Jadi ayat tim, makanya perlu tim teh gitu Pak. Jadi ketua ngaji, si sana jadi anggota wayana nutulkeun kumaha ketua gitu. Seketua sangingieun nangingieun. Seketua tangtungkeun asa moal mungkinnya. Sholatkan dan mungkin Oh, iya mah lagi-lagi cenah moal. Selanjutnya yang keempat, adab dan cara memandikan jenazah. Nah, ini mulai kepada aplikasi ya. Tadi dasar-dasar ya, dasar-dasarnya tadi ya, bahwa memandikan jenazah itu harus dengan air, kemudian dengan bidara, kemudian dengan kapur baru ya. saat ayah masuk perjalanan kumaha eta? Jangan kenal dengan atuh kabayang kudu nahan masuk eta selamat tengah diweukeun gitu. Fleksibel gitu. Tak kecuali caket Cipanas, caket Cipanas mah teu naon. Orang Cipanas mah teh hadat wae. Ai di dia mah ada naheunna kudu sakumaha kabayang gitu. Kecuali kedua terkitar Nah, pasar itu lain naon gitu. Terus naon ya? Eta mah hal yang mubah. Urang ge wudu kucerihan itu terus naon gitu. Nah, selanjutnya ini adab dan cara memandikan jenazah. Satu, dimulai dari bagian anggota yang sebelah kanan. Ya. Dalilnya apa ini? An Ummi Atiyah. Dari Ummu Atiyah, ketika kami sedang memandikan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata kepada kami, padahal kami sedang memandikannya, mulailah oleh kalian dari anggota badan sebelah kanan dan anggota wudhu. Nah, jadi kita harus memulai dengan anggota wudhu. Ingat, bukan mewudukan. Ada sebagian orang yang mengartikan ngawudukeun mayit. Kumaha ngawudukeun mayit? Jadi tapi yang lebih tepat yang lebih tepat mencuci anggota wudu. Yang mencuci anggota wudu dimulai dari sebelah kanan. Gitunya. Berarti pandangan heula. Ya ada sehingga orang junub kumaha? Iya, no. Sami lah gitu, bisa gitu. Terus cebok kan orangnya, lamun badai junub kan, cuci tangan heula, cebok heula, terus wudu, urang mah hirup kene. Tah yang mayit mah cukup dicuci anggota wudu. Ya. Itu dari mana? Ya. Ibda'u biyaminiha wa mawadi'il wudu. Tempat wudu nya mawadi anggota wudu mawadi kan. Hadis riwayat Al-Bukhari ya. Yang dimaksud dengan mendahulukan pencucian anggota badan sebelah kanan yang tempat wudu ialah membasahi anggota wudu mayit. Gitunya. Dengan mendahulukan yang kanan tuh. Jadi sana diwudu, sana ngawudukeun. Jadi cukup dicuci we gitu. Anggota wudu. Tangan berarti kanan dulu, kiri, terus wajah, ya. Dapat sedikit kecil sebenarnya wajahnya, sampean gitu kan. Kemudian, nah untuk rambut atau kepala mayit bukan hanya diusap tapi dicuci. Ya, di mana teh? Di sela-sela gitu kan. Nah, pokoknya keramas orang lah gitu. Ya, dengan mata badan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berlaku lembut. Ya,
tidak kasar kepada mayit. Ingat, ya, ketika memandikan itu perlakukan mayit itu sebagaimana hidupnya. Lamun terhirupna kumaha? Mana dicibit tuh? Kemana? Begitupun ketika menjadi mayit, gak boleh kita kena naon geus maot orang ciwit orang pertapan ya nyulin ya kalau misalnya baheula si eta urang urang si ayeuna saulan justru inilah bukti Allah walaqad karramna bani Adam dalam Al-Qur'an kan. Sungguh Allah telah memuliakan anak Adam itu. Di antaranya nih, geus maot mah oge, ulah. Gitu. Ya. Kalau yang misalkan meninggalnya udah lebih dari 3 hari baru ketahuan itu gimana prosesnya? Sama aja, sebisa-bisanya. Jadi sekalipun tidak sesempurna yang biasa yang ini, ya sebisanya aja gitu. Yang hancur gimana? Nah, yang hancur termasuk yang hancur juga. Yang terbakar. Masih ada apa memang hancur disusul ke laut kan? Soalnya kami ada yang maling gitu, plat kakap lah si maling nanti didulu tadinya di dalam ke di pengenalan teh, cuman didulu keluarga tak aja memang hancurnya. Bahkan si kaki naga yang dibawa ke anjing teh ditanya hiji, tambah dicetak ke rumah teh di wadahan kan, di wadahan. Kita kumaha prosesnya gitu? Apakah si badan teh disusun gelas seperti semula atau kan hapus hancur dari rumah itu dulu gitu? Berarti sekedar dilibatkan. sekedar peminu terbakar mah gerak ayah beberapa di anak kayak pembahasan. Nah, ini yang kedua berlaku lemah lembut ya, tidak kasar kepada mayit. Ketika memandikan mayit hendaklah berlaku dengan halus dan santun. Tidak kasar apalagi menyakiti mayit baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kita lihat ya. Jadi karena mayit itu masih merasa dan masih mendengar. Wah, luas. Sedang luas. Padahal bakal dibaca kayaknya ya. Wah, insyaallah. Sekalipun merasa dan mendengar, tapi tidak mau bisa merawat. Tapi ya Pak Ustadz, iya anu subhanallahnya abi saat saat bahasa iya, abi nu ngarasa pernah ngarasakeun Pak. Kumaha? Abi nuju harita nuju ngimpen. Abi maot di teh di mandian diangkat pas dikuburkan karasa. Abi ngimpi ya banyak karasa teh. Jadi si urang teh jenazah teh urang mun mau teh karasa itu. Urang pas di asupkeun ka liang lah teh karasa urang salat iba ngimpinya ya. Jadi pas jadi anu salat orang apal, sa nyolatkeun urang, sa anu datang apal, ngan urang teu bisa nanaon gitu. Tah pas dikuburkeun pan make papan. Tah teh karasa Pak asli kadengaran si paralak tanah teh karasa pas ketutup kabeh hudang lebih tah eta.